Hai, halo, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Lutfia Azhara Mahmud, NIM K331945, mahasiswi Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem kristal. Kita akan mempelajari yang pertama pengertian kristal, di mana kita dapat membedakan kristal dan amorf. Kemudian ada 7 sistem kristal dalam 3 dimensi. Hal yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu kristal kubus. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang faktor rapat kemas dari sistem kristal kubus. Kita masuk ke inti bahasan. Apa itu kristal? Kristal adalah bahan yang tersusun dari deretan atom-atom yang teratur letaknya dan periodik. Sedangkan amorf adalah struktural dari suatu material di mana atom-atom yang tersusun secara tidak teratur. Di sebelah kanan merupakan struktur dari sebuah kristal, sedangkan sebelah kiri merupakan struktur dari amorf. Terdapat 7 sistem kristal dalam sistem 3 dimensi, yaitu kubus, monoklinik, triklinik, tetragonal, ortorombik, trigonal, dan terakhir heksagonal. Nah, yang paling sederhana yaitu kubus yang akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama yaitu simpel kubik. Atom-atom terletak di bagian sudut dan bersinggungan sepanjang sisi kubus. Total atom dari satu buah unit sel adalah 1. Ini didapatkan dari masing-masing sudut terdapat 1/8 atom. Jika dijumlahkan, maka membentuk 1 atom. Simpel kubik ini kurang rapat. Kemudian, bilangan koordinasinya adalah 6. Bilangan koordinasi menyatakan banyaknya atom tetangga terdekat atau banyaknya atom yang saling bersentuhan. Yang kedua ada body center kubik. Dikatakan body center kubik karena terdapat 1 atom di tengah-tengah kubus. Bilangan koordinasinya 8 yang menyatakan banyaknya atom yang saling bersentuhan berjumlah 8. Terdapat 2 unit sel. Hal ini berasal dari 1/8 atom di masing-masing sudut ditambah 1 atom yang berada di pusat kubus, sehingga jumlahnya 2. Contoh dari BCC ini adalah kromium, iron, dan tungsten. Yang ketiga ada phase center kubik, di mana terdapat 1 atom di masing-masing sisi kubus atau pada muka kubus. Bilangan koordinasinya 12, kemudian terdapat 4 unit sel di mana penjumlahan dari setengah atom pada 6 sisi kubus dan 1/8 atom pada masing-masing sudut kubus. Kemudian FCC ini terdapat pada tembaga, aluminium, perak, dan emas. Kemudian yang terakhir ada hexagonal closed pairs. Pada struktur HCP terdapat 12 atom yang terletak di sudut dengan besarnya 1/6 bagian, 2 atom yang berada di tengah-tengah dengan besarnya 1/2 bagian, dan 3 atom yang terletak di bidang tengah, sehingga atom dengan struktur HCP memiliki 6 atom dalam 1 unit sel. Bilangan koordinasinya 12, kemudian HCP ini terdapat pada kadmium, magnesium, titanium, dan zinc. Menuju pembahasan yang terakhir yaitu atomic vacuum factor AVF atau rapat kemas atom adalah volume atom dalam satu sel satuan volume sel satuan itu sendiri. Rapat kemas atom adalah fraksi dari volume bola pejal di dalam sebuah unit sel. Dalam hal ini atom dianggap menggunakan model bola pejal. Secara matematis, APF dapat dinyatakan sebagai jumlah atom dikali volume atom dalam satu unit sel dibagi total volume unit sel. Yang pertama yaitu APF dari simpel kubik. Dalam sistem kristal kubik sederhana, terlihat bahwa atom-atom bersinggungan hanya sepanjang sisi kubus. Dengan demikian, kristal ini memiliki jari-jari yang bernilai setengah dari unit sel parameter atau A. Selanjutnya, kita cari dulu volume atomnya. Volume atom ini kita menggunakan rumus dari volume bola pejal, yaitu 4/3 pi R kuadrat. Kemudian dimasukkan R yang senilai dengan setengah parameter unit sel.
Volume unit cell kita menggunakan rumus dari volume kubus, yaitu sisi pangkat 3. Nah, sisinya sendiri menggunakan unit cell parameter atau A, sehingga rumus volume unit cell yaitu A pangkat 3. Dengan begitu, APF dari simpel kubik dapat dicari. Jumlah atom dari simpel kubik yaitu 1 dari 1/8 dari masing-masing sudut. Kemudian, volume atomnya pi per 6 pangkat 3. Volume unit selnya A pangkat 3, sehingga dapat diketahui APF dari simpel kubik 0,52. Yang kedua, APF dari BCC. Yang perlu kita ketahui, atom-atom dari struktur kristal BCC ini hanya bersinggungan sepanjang garis diagonal ruang. Dengan memperhatikan kondisi ini, kita dapat menghitung besarnya jari-jari atom kristal BCC dengan menghubungkan antara jari-jari dengan unit cell parameter atau A. Dari perhitungan dapat dilihat bahwa besarnya unit cell parameter yaitu 4/3 dari jari-jari atom. Kemudian volume atom dari BCC. Seperti biasa kita menggunakan volume dari bola pejal. Dapat diketahui volume atom dari BCC yaitu akar per 3 pi per 16 A pangkat 3. Volume unit cellnya kita masih menggunakan volume dari kubus, sehingga rapat kemasnya yaitu dengan memperhatikan nomor atom pada pembahasan sebelumnya, yaitu 1 dikali volume atom dibagi volume unit cell, sehingga APF dari BCC dapat kita ketahui yaitu 0,68. APF dari BCC ini lebih rapat dibanding dari sistem kubik. Yang ketiga, APF dari FCC. Dapat kita lihat bahwa atom-atom saling berhubungan secara diagonal sisi permukaan kubus, sehingga AC besarnya sama dengan 4R. Nah, lalu kita hubungkan hubungan antara R dengan A. Dari perhitungan dapat diketahui besarnya A yaitu 4 per akar 2 dari R. Masih menggunakan volume dari bola pejal, volume atom dari FCC ini dengan memasukkan nilai R dapat diketahui yaitu akar 2pi per 24 A pangkat 3. Volume unit selnya masih sama menggunakan volume dari kubus, sehingga rapat kemas atau APF dari FCC ini dapat diketahui yaitu akar 2pi per 6, yaitu 0,74. Yang terakhir, APF dari HCP. Bilangan koordinasi dari HCP ini sama dengan bilangan koordinasi dari FCP, sehingga memiliki APF yang sama yaitu 0,74. Sudah tak terasa nih, pembahasan kita telah selesai. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. See you.